Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Oke, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita hari ini akan melanjutkan materi barisan dan deret part ke-4 ya, dimana materi di bagian keempat ini adalah deret geometri tak hingga. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang deret geometri, sekarang kita akan belajar tentang deret geometri tak hingga. Harapan saya, silahkan kalian lihat materi kita sebelumnya, karena ada keterkaitan teman-teman, ya, materi sebelumnya dengan materi kita hari ini. Jika kalian belum paham materi yang kemarin, silahkan lihat di deskripsi, silahkan dilihat dulu, baru nanti kalian melihat deret geometri tak hingga. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-sukunya pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas. Maksudnya dari suku-suku dari barisan geometri ini dijumlahkan, kemudian tidak terbatas berapa banyak suku-sukunya teman-teman. Maka itu dinamakan barisan geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga terdiri dari dua jenis teman-teman, yaitu konvergen dan divergen. Contoh dari barisan deret geometri tak hingga dengan konvergen adalah contohnya seperti ini. 20 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 dan seterusnya sampai tak terhingga, sampai berapa titiknya kita tidak mengerti. Nah, ini dinamakan deret geometri konvergen. Kenapa? Karena rasio dari ini adalah setengah teman-teman ya. Ini kan 20 dikali setengah 10 dikali setengah 5 dan seterusnya. Karena setengah maka rasionya itu terletak antara negatif 1 dan 1. Jadi jika rasio dari deret itu terletak antara min 1 dan 1, itu namanya deret geometri tak hingga konvergen. Jadi berlaku rumus seperti berikut. Jumlah tak hingga atau tak hingga, tak hingga sama dengan A/1 min R, atau lebih mudahnya kalian ingat-ingat rumus ini dengan rumus air ya, air mengalir ya. Jadi rumus untuk deret geometri tak hingga yang konvergen rumusnya adalah A/1 min R atau air ya. Bagaimana contoh untuk divergen? Contoh untuk divergen adalah misalkan 1 plus 3 plus 9 plus 27 81 dan seterusnya, di mana rasio dari barisan ini, deret ini adalah 3 teman-teman. Dan dari 3 itu berarti kan tidak berlaku persyaratan ini. Maka jika rasionya kurang dari 1 atau rasionya lebih dari 1, maka itu namanya deret divergen, di mana rumus divergen itu tidak terbatas teman-teman. Atau S tak hingga sama dengan tak terhingga. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita mau menghitung dari deret ini tidak mungkin. Ini 1 plus 3 plus 9 plus 27. Setelah ini berapa? Dikalikan 3 lagi toh. 81, setelah itu 240 dan seterusnya. Nah, sampai kapan? Nah, kita tidak mengerti. Nah, maka oleh karena itu kita tidak bisa menghitung dari deret geometri divergen ini karena tidak terbatas atau tak terhingga. Nah, sekarang di materi ini yang kita bahas adalah deret geometri konvergen atau deret geometri tak hingga konvergen yang akan kita bahas di materi hari ini. Langsung saja saya berikan satu contoh soal untuk mengawali deret geometri tak hingga ini ya. Hitunglah jumlah deret geometri tak hingga berikut: 18 ditambah 6 ditambah 2 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini rasionya berapa teman-teman? Rasionya adalah sepertiga ya. Oke, kita lihat dulu A-nya atau suku pertamanya ya, suku pertamanya atau A-nya adalah 18. Dari sini kita dapatkan ya. Kemudian rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 18. Atau karena ini 6 dibagi 18, maka kita samakan, kita sederhanakan. 6 sama 18 bisa dibagi angka berapa teman-teman? Benar, 3 ya.
Maka, mohon maaf, 6 ya. Kita bagi angka 6. Maka 6 dibagi 6 sama dengan 1, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, benar, sepertiga itu adalah konvergen. Sehingga berlaku rumus tak hingganya A per 1 min R. Ya, dari sini kita tinggal masukkan. A-nya itu sama dengan 18, kita masukkan di sini. Kemudian 1 kita masukkan di sini. Kemudian rasionya sama dengan sepertiga, kita masukkan di sini. Jelas teman-teman ya? Setelah itu kita hitung. Mana yang dihitung dulu? Yang dihitung dulu adalah 1 dikurangi 1/3. Berapa 1 dikurangi 1/3? Cara cepatnya teman-teman, cara cepatnya ya seperti ini. Saya kasih cara cepat. 3 dikali 1, berapa sama dengan 3 kali 1? 3 ya. Kemudian dikurangi, 3 ini dikurangi pembilangnya. Saya ulang ya, saya ulang. Oke, saya ulang. Pertama caranya, 3 ini dikalikan dengan yang di depan. Kita kalikan sama dengan berapa? Benar, 3 ya. 3. Kemudian karena hasilnya 3, kita kurangi ke pembilangnya. Sehingga kalau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2/3 teman-teman. Karena ini 1/2/3 atau 1 bagi 2/3. Masih ingat sifat pembagian? Kalau pembagiannya adalah pecahan, maka untuk menjadikan perkalian syaratnya dibalik. Mana yang dibalik? Nah, penyebutnya ini 2/3 ini kita balik menjadi berapa? Menjadi 3/2 supaya jadi perkalian. Sehingga 1 kali 3/2 sama dengan benar 3/2. Ya, karena apapun angka kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri, 3/2. Oke, selanjutnya kita pergi ke contoh soal kedua, yaitu rumus suku ke n, suatu deret geometri adalah 4 pangkat negatif n. Tentukan jumlah deret tak hingga deret tersebut. Ya, yang diketahui dari sini soal ini adalah bukan deretnya tapi rumus suku ke-nya. Maka kita cari rumus suku ke pertama sama rumus suku keduanya. Sehingga kita cari A-nya sama dengan U pertama atau U1, maka N-nya kita ganti 1 teman-teman. Maka menjadi 4 pangkat negatif 1 karena ini kan negatif N. Sehingga 4 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1, 4 pangkat negatif 1 sama dengan berapa? Sifat dari perpangkatan. Kalau pangkatnya negatif kita jadikan positif dengan cara menjadi pecahan, yaitu menjadi 1/4. Ya, kalau kalian belum mengerti silahkan lihat di video kami materi tentang perpangkatan. Ini sudah kami jelaskan panjang lebar ya. Selanjutnya kita cari suku kedua teman-teman. Maka untuk mencari U2 maka kita masukkan ke N menjadi 4 pangkat min 2. Sehingga 4 pangkat min 2 kita jadikan pecahan atau dengan kata lain menjadi seperti ini. 1/4 pangkat 2. Nah, begini teman-teman ya. Karena supaya pangkatnya itu yang semula negatif menjadi positif. Sehingga 1/4 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 pangkat 2, 16. Maka 1/16. Nah, itu awal ceritanya kenapa menjadi 1/16. Kemudian kita cari rasionya. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 1/16 ini ya, kita taruh di atas. Kemudian suku pertamanya 1/4 kita taruh di bawah. Di sini ya. Ini karena pembagian seperti yang nomor 1 kita jelaskan tadi, supaya menjadi perkalian yang awalnya pembagian kita balik. Yang mana yang dibalik? Penyebutnya kita balik teman-teman. Nah, ini ya kita balik sehingga menjadi 1/16 dikali 1/4 kita balik menjadi 4/1 di sini. Saya kemudian tinggal kita hitung. 1 kali 4 sama dengan 4/16. 1 kali 4 sama dengan 4, 16 kali 1 sama dengan 16. 4/16 sama-sama kita bagi angka 4 benar. Sehingga 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 sama dengan 4. Karena rasionya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu rumus air. A per 1 min R. A-nya kita masukkan 1/4 di sini. Kemudian 1 tetap, kemudian rasionya kita masukkan 1/4. Sehingga 1 dikurangi 1/4 seperti cara cepat tadi. Caranya gimana?
4 dikali 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Saya ulang, 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka ini menjadi 1/4 per 3/4. Oke, sama seperti ini tadi, karena ini pembagian kita jadikan perkalian sehingga menjadi 1/4 kali 4/3. Yang mana yang dibalik? Yang ini teman-teman ya. Menjadi 4/3, sehingga ini kan bisa kita coret. Sehingga hasilnya sama dengan 1/3. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir, yaitu soal aplikasi ya. Misalkan sebuah bola elastis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, setiap kali memantul dari lantai, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya, teman-teman. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti? Nah, kalau kita lihat dari soal ini, jadi ada bola, teman-teman. Ketinggiannya 2 meter awalnya. Kemudian bola ini memantul. Nah, memantul lagi. Berapa pantulannya? 3/4 dari tinggi sebelumnya. Sampai bola itu berhenti pastinya. Nah, lintasan yang dilalui bola ini kita disuruh mencari berapa panjang lintasannya. Untuk mencari soal seperti ini, teman-teman, kita gambarkan dulu ya. Misalkan ini lantai, kemudian ini ada bola, teman-teman. Kalau misalkan bola ini dilempar, maka akan melalui garis seperti ini. Ya, meski pasti tambah pendek karena 3/4 ya, sampai bola itu berhenti. Ya, sampai bola ini berhenti. Dengan tinggi awalnya adalah sama dengan 2 meter. Kemudian rasionya sama dengan 3/4. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini kan sebenarnya lintasan ini 2 kali ya. Ini 2 kali dengan ini, begitu ya. Kemudian yang ini 2 kali dengan ini, ya begitu ya. Kemudian ini juga 2 kali dengan ini pun sama dengan ini, dan terakhir ini dengan ini. Hanya saja awalnya tidak 2 kali, harusnya seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, baru juga 2 kali ya. Logikanya dari lintasan ini dia melalui 2 kali rumus deret geometri tak hingga, teman-teman. Jadi kita bisa tarik rumus 2 kali rumus tak hingga dikurangi A ya. Kenapa? Karena di awal ini dia tidak ada. Seandainya ada, maka ini 2 kali rumus tak hingganya langsung. Tapi karena yang awalnya tidak ada, maka dikurangi A-nya saja. Jelas teman-teman ya? Sehingga dari rumus ini kita dapatkan, masukkan rumus tak hingga sehingga menjadi 2 kali air yang tadi kita pelajari, A/1 min R dikurangi A, teman-teman. Begitu ya. Tinggal kita masukkan A sama R-nya. Sehingga ini menjadi 2 kali 2. Dari mana 2 ini? Karena A-nya sama dengan 2, teman-teman. Kemudian 1 tetap min R. R-nya kita masukkan 3/4. Nah, kita masukkan di sini 3/4. Dikurangi A. A-nya tetap 2. Kita tulis di sini. Jelas ya? Sehingga tinggal kita hitung 2. Saya gambar ya di sini ya. 2 ini kita kalikan dengan ini sama dengan berapa? 4 ya. Kemudian yang bawah kita operasikan seperti tadi. 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga ini menjadi 4/1/4 dikurangi 2. Begitu ya. Seterusnya kita jadikan perkalian yang ini. Yang ini kita jadikan perkalian, maka ini harus dibalik. Sehingga ini menjadi 4 kali 4/1. Begitu teman-teman ya. Oke, 4 kali 4 sama dengan 16, bagi 1 sama dengan 16. Sehingga ini 16 kurangi 2 sama dengan 14 meter dari lintasan bola tersebut. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya, dan menyenangkan juga untuk deret geometri tak hingga ini. Nah, karena kalian sudah melihat dan mempelajari tentang contoh soal deret geometri tak hingga, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill dengan cara mengerjakan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin, yakinlah bahwa kalian pasti bisa menaklukkan deret geometri tak hingga ini ya. Silakan dikerjakan, semoga mudah kalian pahami dan mudah kalian kerjakan ya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini untuk materi deret geometri tak hingga.
ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe di tombol merah itu ya. Dan jangan lupa silakan share kepada teman-teman kalian yang bingung tentang matematika, yang tidak bisa tentang materi matematika. Suruh datang ke sini, suruh lihat video ini, maka semua materi matematika akan mudah di channel ini. Tidak percaya? Datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.